Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Salsabila akan menjelaskan tentang metode transportasi untuk memenuhi tugas riset operasi. Nah, di sini ada pengertian metode transportasi. Sebenarnya tugasnya itu mempresentasikan atau menjelaskan tentang contoh soal. Tapi sebelum ke contoh soal, sebaiknya kita paham dulu apa itu pengertian metode transportasi. Nah, di sini pengertian metode transportasi, di mana metode transportasi adalah suatu metode yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah transportasi atau pengiriman barang atau bahan dari beberapa sumber ke beberapa tempat tujuan dengan prinsip biaya yang paling minimum. Nah, di metode transportasi itu ada beberapa metode. Yang pertama itu ada metode NWC, yaitu Northwest Corner. Untuk metode yang kedua ada metode Vogel Approximation Method atau VAM. Untuk yang ketiga ada metode Least Cost atau Sell Minimum. Iya. Yang pertama itu kita menggunakan metode NWC. Saya di sini hanya menggunakan metode NWC karena menurut saya satu metode itu juga sudah bisa menyelesaikan contoh soal. Nah, di mana metode NWC itu merupakan metode yang menyusun tabel awal dengan mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri atas sesuai dengan nama metodenya yaitu NWC. Kiri atas ya. Kalau di arah mata angin itu setelah di kanannya barat, di kirinya utara. Benar ya? Kiri atas. Oke, lanjut. Di sini ada aturan-aturannya. Aturan metode NWC di mana satu itu pengisian atau kotak dimulai dari ujung kiri atas. Yang kedua, alokasi jumlah maksimum terbesar sesuai syarat sehingga layak untuk memenuhi permintaan. Selanjutnya, bergerak ke kotak kanan bila terdapat suplai yang cukup. Jika tidak, bergerak ke kotak di bawahnya sesuai demand atau permintaan. Bergerak terus hingga suplai habis dan demand terpenuhi. Lanjut, di sini ada tabel di mana di dalam tabel ini menjelaskan untuk AI-nya yaitu daerah asal sejumlah I. SI yaitu supply atau ketersediaan barang yang diangkut di I daerah asal. SI yaitu lanjut ke TJ yaitu tempat tujuan sejumlah J. DJ permintaan yaitu demand barang di sejumlah tujuan. XIJ yaitu jumlah barang yang akan diangkut dari AI ke TJ. Nah, dari sini diangkut ke sini. Ya. Lanjut CIJ, besarnya biaya transportasi untuk satu unit barang dari AI ke TJ. Di mana biaya transportnya ialah CIJ, yaitu besar biayanya dikali XI, jumlah barang. Jumlah permintaan sama dengan jumlah ketersediaan. Oke, di sini ada contoh soal. Di suatu perusahaan mempunyai 3 pabrik produksi dan 5 gudang. Tiga pabrik tersebut dapat ditulis dengan P1, P2, dan P3. Sedangkan 5 gudang tersebut dapat ditulis dengan G1, G2, hingga G5. Gudang tersebut untuk menyimpan hasil produksi. Jadi, jumlah barang yang diangkut tentunya tidak melebihi produk yang ada. Sedangkan jumlah barang yang disimpan di gudang harus ditentukan jumlah minimumnya agar gudang tersebut tidak kosong. Berapakah biaya transportasi jika menggunakan metode NWC? Oke. Kita alokasikan ke dalam tabel ya untuk mempermudah.
Nah, di sini gudang 1 permintaannya yaitu 400, gudang 2 400, gudang 3 500, sampai gudang kelima itu 800 dan supply-nya ini ya. Lanjut untuk menyelesaikan persoalannya di mana gudang 1 itu permintaannya 400. Nah, kita penuhi dulu gudang 1. Ternyata pabrik 1 itu suplainya 800. Cukup ya. Jadi kita kurangi 400, sisanya 400 ya, ketersediaan barangnya 400. Lanjut. Kenapa ambil yang pojok kiri atas? Karena kita menggunakan metode NWC. Iya. Untuk yang kedua di sini gudang 2 permintaannya 400. Kita lihat pabrik 1 suplainya ada berapa? Ternyata masih sisa 400. Cukup ya untuk memenuhi demand-nya gudang 2. Jadi kita tulis 400 di sini. Lanjut dikurangi 400. Karena supply atau ketersediaan barang di pabrik 1 sudah habis ya. Jadi pabrik 1 tidak dapat melayani gudang 3, gudang 4 dan gudang 5. Jadi kita lanjut ke pabrik kedua sesuai dengan syarat yang ketiga tadi ya. Gudang 3 itu permintaannya 500, kita lihat supply-nya di pabrik 2 ternyata 600, cukup ya. Maka kita penuhi. Nah, sisanya 100. Lanjut gudang 3 sudah terpenuhi, ke gudang 4 permintaannya 400, tapi supply di pabrik 2 hanya 100. Tidak apa-apa. Kita penuhi dulu yang 100. Nah, kayak gini. Nah, kita kasih dulu yang 100, maka sisa permintaan dari gudang 4 yaitu 300. Karena supply di di pabrik 2 itu sudah habis ya, sudah 0, maka pabrik 2 juga tidak bisa memenuhi permintaan gudang 5. Jadi kita lanjut ke pabrik 3. Karena gudang 4 masih ada permintaannya atau demand-nya masih 300, jadi kita ambilkan di pabrik 3. Iya, di pabrik 3 kita kurangi sisanya 800 ya. 800 ternyata gudang 5 permintaannya itu atau demand-nya itu 800. Nah, karena cukup terpenuhi maka dapat dituliskan. Nah, total biaya Z sama dengan 50 dikali 400 tadi sesuai rumus ya. Kan rumus. Rumus. Z sama dengan X 50 kali 400, 80 kali 400, ditambah 70 kali 500, sampai 40 kali 800 ya. Diurut dari depan. Nah, sama dengan 20.000 ya, hasilnya ini 50 kali 400 20.000 ditambah sampai dengan 32.000. Totalnya ialah 143.000. Itu untuk biaya. Nah, di sini udah masuk ke kesimpulan ya. Jadi biaya transportasi menggunakan metode NWC dari contoh di atas ialah sebesar 143.000. Oke, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Bye-bye.